Hai semua, perkenalkan nama saya Novinda Walangitan dengan NIM 1614201266. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait tren dan isu keperawatan maternitas. Yang pertama, pengertian tren. Tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang pada saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Sedangkan isu ialah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang namun belum jelas faktanya. Tren dan isu keperawatan adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek atau mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta maupun tidak. Tren dan isu keperawatan tentunya menyangkut tentang aspek legal dan etis keperawatan. Evidence Based Practice atau EBC dalam suatu tren dan isu keperawatan maternitas merupakan metode pendekatan perawatan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Tujuan dari penerapan EBNP ini untuk mengidentifikasi solusi dari pemecahan masalah dalam perawatan serta membantu penurunan bahaya pada pasien. Family Centered Maternity Care dalam keperawatan maternitas yang berfokus pada keluarga yang didefinisikan sebagai melahirkan secara aman dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tren dan isu yang sedang dibicarakan dalam keperawatan komunitas ada 4. Yang pertama, pengaruh politik terhadap keperawatan profesional. Yang kedua, pengaruh perawat dalam aturan dan praktik keperawatan. Yang ketiga, home care. Yang keempat, telenursing. Selanjutnya, masalah-masalah di bidang kesehatan di Indonesia. Yang pertama, masih cukup tingginya perbedaan status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi. Yang kedua, mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Yang ketiga, perilaku hidup sehat masyarakat yang masih rendah. Yang keempat, keterbatasan pelayanan kesehatan. Yang kelima, jumlah tenaga kesehatan yang masih kurang merata. Yang keenam, pemanfaatan fasilitas kesehatan yang belum optimal. Yang ketujuh, akses masyarakat untuk mencapai fasilitas kesehatan yang ada belum juga optimal. Dan yang terakhir, peran lintas sektor dalam bidang kesehatan yang belum optimal. Selanjutnya, setting praktik keperawatan komunitas. Yang pertama, kegiatan praktik keperawatan komunitas. Kegiatan praktik keperawatan komunitas ini yang dilakukan perawat yang mempunyai lahan yang luas dan tetap menyesuaikan dengan tingkat pelayanan kesehatan wilayah kerja perawat, tetapi secara umum kegiatan praktik keperawatan komunitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, tahap pelaksanaan, dan yang ketiga, tahap evaluasi. Kemudian, sasaran keperawatan kesehatan komunitas. Menurut Depkes tahun 2006, sasaran keperawatan kesehatan komunitas antara lain yang pertama, individu, yang kedua, keluarga, yang ketiga, kelompok, dan yang terakhir, masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi praktik keperawatan komunitas. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Yang kedua, pergeseran nilai masyarakat. Yang ketiga, aspek legal dan etik. Dan yang keempat, politik serta ekonomi. Ada beberapa kesulitan yang dialami oleh para ibu hamil maupun ibu nifas terkait tren dan isu keperawatan maternitas yang berbasis komunitas, diantaranya ketidaktahuan ibu hamil tentang makanan apa yang harus dikonsumsi pada saat hamil. Dan yang kedua, kebingungan ibu nifas jika ASI tidak keluar. Tren dan isu keperawatan maternitas tentang spesialisasi perawatan. Teknologi dan cara-cara baru yang berkembang saat ini, diantaranya alat kontrasepsi implan terbaru,
WeatherBird, dan USG 3D dan 4D, serta pil KB terbaru. Tren dan isu keperawatan maternitas tentang sistem pembayaran dan asuransi. Di Indonesia, ada bermacam-macam asuransi yang disediakan oleh pemerintah, di antaranya jaminan persalinan atau biasa disebut Jampersal. Program jaminan persalinan ini pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir. Jampersal atau jaminan persalinan ini diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan. Terminologi biostatistik maternal anak. Yang pertama, abortus, yaitu suatu embrio atau fetus yang keluar dari rahim pada usia kehamilan 20 minggu atau kurang, atau yang berat badan 500 gram atau kurang, atau yang panjangnya 25 cm atau kurang. Yang kedua, angka kelahiran, jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun per 1000 penduduk. Yang ketiga, angka kesuburan, jumlah kelahiran per 1000 wanita antara usia 15 sampai 44 tahun, dihitung setiap tahun. Dan yang keempat, angka mortalitas bayi, di mana jumlah kematian bayi berusia kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Yang kelima, angka mortalitas ibu, di mana jumlah kematian ibu akibat pelahiran dan komplikasi kehamilan, melahirkan dan masa nifas 42 hari setelah persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Yang keenam, angka mortalitas neonatus, di mana jumlah kematian janin berusia kurang dari 28 hari per 1000 kelahiran hidup. Yang ketujuh, angka mortalitas perinatal, di mana jumlah lahir mati dan jumlah neonatus yang meninggal per 1000 kelahiran hidup. Yang kedelapan, lahir mati, bayi yang saat dia lahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, denyut jantung, atau gerakan otot volunter. Angka kejadian BBLR atau bayi berat lahir rendah. Angka kejadian BBLR di Indonesia berkisar 9-30%, bervariasi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hingga saat ini, BBLR masih merupakan masalah di seluruh dunia karena merupakan penyebab kesakitan dan kematian pada masa bayi baru lahir. BBLR masih merupakan masalah di seluruh dunia karena merupakan penyebab kesakitan dan kematian pada masa bayi baru lahir. Selanjutnya, sebanyak 25% bayi baru lahir dengan BBLR meninggal dan 50% meninggal saat bayi. BBLR rentan terhadap kekurangan nutrisi, infeksi, dan keterlambatan perkembangan saraf. Selanjutnya, angka kematian bayi. Setiap tahun sekitar 20 bayi per 1000 kelahiran hidup dalam rentang waktu 0-12 hari pasca kelahirannya. Rentang 2002 sampai 2007, angka neonatus tidak pernah mengalami penurunan. Penyebab kematian terbanyak pada periode ini disebabkan oleh sepsis atau infeksi sistemik, kelainan bawaan, dan infeksi saluran pernafasan atas. Selanjutnya, Depkes mematok target penurunan angka kematian bayi di Indonesia dari rata-rata 36 hingga 1000 kelahiran hidup menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup. Kematian ibu melahirkan terjadi karena pendarahan, penyakit komplikasi seperti darah tinggi dan gangguan ginjal. Kesimpulan dari saya, isu keperawatan komunitas adalah suatu masalah yang dikedepankan untuk ditangani atau desas-desus dalam ruang lingkup keperawatan komunitas. Tren dan isu yang sedang dibicarakan dalam keperawatan komunitas. Secara sederhana, isu juga dapat diartikan sebagai sebuah persoalan
atau isu yang dapat dikatakan sebagai sebuah masalah, sesuatu yang sedang menjadi perhatian, yang terlintas atau banyak lagi peristilah lainnya. Isu berarti sebuah pokok persoalan. Itulah penjelasan saya terkait tren dan isu keperawatan komunitas. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Novinda Walangitan, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat.